Saya ada pertanyaan buat kalian, dan jawab jujur dalam hati. Berapa jam kalian sehari melihat atau mendengarkan kisah orang lain? Gurunda Rumi ngasih peringatan keras buat kita. Beliau mengatakan, "Don't be satisfied with stories. How things have gone with others. Unfold your own myth." Jangan puas dengan cerita orang lain, atau bagaimana hidup mereka itu berjalan lancar. Tapi bentangkanlah mitos kita sendiri. Karena kita ini terlalu sibuk menelan atau menjadi kurator akan kisah hidup orang lain, sehingga kita lupa naskah hidup kita masih kosong. Sebagai orang yang pernah belajar sastra, aku itu tertarik dengan kata mitos di situ. Mitos itu bukan sekedar diartikan cerita dongeng. Mitos itu juga punya arti sebagai struktur dasar manusia menemukan sebuah makna. Kurunda Rumi di situ nggak bilang buatlah kisahmu sendiri, tapi di situ dikatakan bentangkanlah mitosmu. Karena kalau cuma cerita, yaitu mungkin hanya sekedar jadi tempelan aja buat orang baca lalu ya udah selesai gitu. Tapi karena mitos, jadi ini sakral. Mitos itu seolah-olah kita itu menggambarkan bagaimana perjuangan kita berani menghadapi diri sendiri. Ya, segala keburukan yang ada dalam diri kita, segala hutan lebat gelap akan kegagalan kita dalam meraih tujuan, dan di mana kita bisa menemukan cahaya kita sendiri. Yang terpenting bukan versi influencer yang kita tonton di pagi. Karena ya aku mengalami ya, ada beberapa teman kuliah dulu tuh sebagian tuh dia hebat gitu. Kisahnya lumayan oke lah untuk disimak. Dan aku jadi ngerasa kayak, gue nggak bisa deh sehebat ini. Jadi terhambat karena fokus menelan cerita orang lain. Jadi kapan kita mulai kisah kita kalau kita hanya menjadi pemakan atau menelan cerita orang lain? Kita harus mulai naskah hidup kita sendiri. Kenapa lebih suka lihat kisah orang lain atau orang sukses? Ya karena nggak ada resiko. Tapi unfolding our myth itu beresiko kan. Kita nunjukin betapa kita berdarah-darah, kita berjuang, kita benar-benar mati-matian mencapai tujuan, dan mungkin, bahkan sangat mungkin, nggak ada yang nge-like kisah kita di awal-awal perjuangan. Tapi Guna Rumi mengingatkan, ya bentangkan aja mitos kita itu. Karena dalam diri kita semua itu ada narasi unik yang gak akan pernah ada di buku sejarah manapun kalau kita memulainya dari sekarang. Jadi ya cobalah kita sekarang berhenti jadi pembaca yang pasif. Sekarang kita coba bentangkan mitos kita. Kita katakan dan berani mengungkapkan bahwa inilah jalan kita, inilah luka kita, dan inilah mitos yang sedang kita bangun sekarang.